آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه masih dalam bab keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. قال حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين ابن صبرح وعمر بن مسلم ila Zaid bin Arqam. Beliau bercerita bahwa saya berangkat menemui Zaid bin Arqam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Saat kami bertemu dengan Zaid bin Arqam, Husain berkata kepadanya, laqad laqita ya Zaidu khairan katsiran. Wahai Zaid, engkau telah mendapati kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ah, engkau pernah mendengarkan langsung hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfahu, dan engkau salat di belakangnya. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Sungguh engkau wahai Zaid telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bolehnya memuji seseorang di depan matanya kalau memang orang yang dipuji itu merasa aman dari salah tingkah atau sombong. Qala hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah kepada kami wahai Zaid hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibn akhi wallahi laqad kabirat sinni. Zaid bin Arqam mengatakan, wahai saudaraku, demi Allah saya sudah lanjut usia. Wa qaduma ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah terlalu lama berpisah dengan Rasulullah dan aku banyak lupa apa yang aku dengar dari beliau. Fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni. Maka apa yang saya sampaikan kepada kalian terima, dan apa yang tidak aku sampaikan jangan bebani aku. Summa qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban. Zaid bin Arqam kemudian memulai hadisnya. Beliau mengatakan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri khutbah di depan kami. Faqala bima'in yud'a humma baina Makkah wal Madinah, di tempat yang di dekat air atau dekat sumber air, sumur yang disebut Humma. Allah
tarikun fikum saqalaihi an ya'tiyani, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi akan datang panggilan Allah fihi al-huda fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya cahaya petunjuk, maka pegang teguhlah kitabullah, ambillah kitabullah, pegang teguhlah kitabullah. Inilah peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meninggalkan madhab. Bukan berarti haram mempelajari madhab, tapi kalau organisasi dijadikan dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qala fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Beliau kemudian menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah, jangan berlepas. Kalau anda mau ingin terus selalu berjalan di atas hidayah, jangan jauh dari Al-Quran, baca Al-Quran. Anda ingin hati selalu tenang, baca Al-Quran. Anda tidak ingin selalu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ketika terjadi fitnah, Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Beliau kemudian mengatakan, dan saya meninggalkan kepada kalian keturunanku ahli baitku, saya mengingatkan kalian atas nama Allah tentang ahli baitku, ahli baitku, ahli baitku. Beliau tidak mengatakan wastamsaku bihi. Beliau tidak mengatakan berpegang teguhlah atau ikutilah ahli baitku, enggak ada. Jangan disalah faham bahwa masuk surga jalurnya adalah ahlul bait. Jangan disalahfahami bahwa panitia surga itu adalah ahli baitnya Rasul. Yahudi yang mengatakan seperti itu. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Yang mengklaim diri bahwa mereka lah yang masuk surga, hanya mereka yang masuk surga. Panitia surga Yahudi.
yang mengklaim dirinya sebagai Habibullah, para kekasih Allah, Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah dan para habibnya Allah, Yahudi, di dalam Al-Quran. Yang selalu mengklaim wali Allah, Yahudi, adalah wali, baru tumbuh kumis sudah wali. Sampai orang gila pun wali majnun, Yahudi, yang ditantang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kalau memang kalian merasa adalah wali-wali Allah sedangkan yang lain bukan wali, mau pakai surban, mau pakai jubah, kalau dia gelarnya kiai, kalau dia gelarnya pribumi kiai, itu bukan wali, enggak mungkin. Kalau memang kalian merasa selalu hanya kalian yang wali, golongan kalianlah wali, maka fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Coba sekarang juga kalian mengharapkan kematian, minta mati, jangan minta duit, coba kepada Allah, enggak bakal. Maka hadis ini enggak ada satupun perintah wa tamassaku bi, berpegang teguhlah kepada ahli baitku. Di dalam riwayat yang lain, kitabullah wa sunnati, sekalipun ini tidak ada di dalam sahihain kalimat wa sunnati. Bahkan banyak ulama yang mendhaifkan riwayat wa sunnati, tetapi sebagian ulama mengatakan kalaupun tidak disebutkan wa sunnati, maka kitabullah itu sudah otomatis ikut di dalamnya sunnah. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Perintah sholat di dalam Al-Quran, perinciannya di dalam sunnah. Perintah zakat di dalam Al-Quran, perinciannya di dalam sunnah. Perintah puasa di dalam Al-Quran, perinciannya di dalam sunnah. Perintah haji di dalam Al-Quran, perinciannya di dalam sunnah. Maka ketika Rasul SAW mengatakan kitab Allah, saya meninggalkan kepada kalian kitab Allah, itu sudah secara otomatis berpegang teguh dengan kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam pembukaan kitab beliau Syarh Sunnah, i'lam anna al-islam hiya sunnah wa sunnata hiya al-islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil ukhra. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah adalah Islam, dan tidak mungkin terpisah. Tidak mungkin terpisah. Saya mau berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa sunnah, tidak mungkin. Sedangkan kalimat wa ahli baiti artinya di sini perintah untuk menghargai, perintah untuk menghormati ahli bait beliau sallallahu alaihi wasallam, itu pun yang istiqamah. Ya, makanya yang sangat aneh, kenapa kok banyak justru yang mengaku ahli baitnya beliau sallallahu alaihi wasallam kok bukan di Makkah dan di Madinah, padahal beliau lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Tapi kenapa ahlu baitnya beliau kok justru kebanyakan di Iran, di Indonesia, Hadramaut? Aneh. Dan anehnya lagi, barakallahu fikum, banyak yang hanya mengandalkan nasab, gak kelihatan di masjid, gak kelihatan di masjid, dan mesti condongnya kepada Syiah, condongnya kepada Syiatu Ali, ahli bait, tetapi lebih cinta kepada Ali daripada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi walakinna ahlu baitihi walakin ahlu baitihi
man haruma sadaqatu ba'dah. Kemudian Husain berkata, siapa ahlul bait ya Rasulullah wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait? Zaid mengatakan, na'am, ahlul bait beliau, istri-istri beliau termasuk ahlul bait. Makanya sangat aneh kalau ada orang mengaku ahlul bait tapi benci dengan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang channelnya Syiah, fatwanya Syiah Iran, sengaja dikerjain, kayaknya dari Yaman, kerjain penanya, telepon, via telepon, Mas Muk, siapa nama kamu? Yang satu pertama mengatakan ismi Abu Bakar, kayak orang keracun, kayak orang kesurupan. Muftinya Syiah kayak orang kesurupan dengan nama Abu Bakar. La, jangan sebut nama itu. Astagfirullah, kok ada orang yang mengaku Islam justru mengaku ahlul bait, benci kepada mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penelpon yang lain, cari penelpon yang lain, tutup langsung, nggak dilayan. Penelpon kedua mau tanya, Mas Muk, siapa namamu? Omar. La, haram, jangan sebut nama itu. Tutup langsung. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin ada orang seperti ini kalau bukan Yahudi, turunan Yahudi? Yang ketiga, telepon lagi, mau tanya, siapa nama kamu? Utsman. Sama, tutup. Yang keempat, yang paling mereka benci, siapa nama? Telepon lagi, siapa nama? Muawiyah. Nama saya Muawiyah. Orang mengaku orang baik, orang benar, orang paling islami, orang ahli bait, tapi justru orang-orang dekatnya Rasulullah mereka paling benci. Istri-istri beliau mereka paling benci. Yahudi, sekte Syiah. Qala, ahlu bait beliau adalah orang yang haram menerima sedekah. Qala, wa man hum? Qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala kullu haula'i yahrumu as-sadaqatu? Qala na'am. Ahlu bait beliau sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ahlul bait beliau, nanya ngantuk-ngantuk ini, awas saya tanya nanti. Ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ahlul bait yang boleh menerima sedekah dan ahlul bait yang tidak boleh menerima sedekah. Ahlul bait yang boleh menerima sedekah seperti istri beliau sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, mereka ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah ingin atau berkehendak membersihkan dari kalian wahai ahlul bait nama atau akhlak yang buruk. Ahlul bait, ada ahlul bait yang haram untuk menerima sedekah. Nah, ini ahlul bait ngaku ahlul bait tapi ngemis sedekah. Nah, ahlul bait yang haram menerima sedekah, kalau memang dia adalah ahlul bait, kamu jangan jual nasab untuk menerima sedekah. Dari mana nasabnya kamu? Ahlul bait yang haram menerima sedekah, kata beliau Zaid bin Arqam, adalah ahlul bait yang nasabnya sampai kepada 4 orang ini. Alu Ali, sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jalurnya dari Fatimah ada, dari Ali bin Abi Thalib ada. Yang kedua, ahlul bait beliau yang haram menerima sedekah adalah Alu Aqil, sampai kepada Aqil bin Abi Thalib.
Ini semua paman Aqil bin Abdul Muttalib. Ini semua paman beliau. Yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib. Dan yang keempat Abbas bin Abdul Muttalib. Empat inilah yang diantara mereka yang masuk Islam. Apa namanya, ini ahlul bait beliau yang haram untuk menerima sedekah. Telusuri sampai nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib. Telusuri sampai nasabnya kepada Bani Ubaid. Tidak nyampe kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telusuri sampai nasabnya kepada Faqih Muqaddam. Dari mana nyebrangnya? Zaid bin Arqam sudah memberikan ini. Ahlul bait beliau yang haram menerima sedekah, Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Yang jelas nasab kita dah sampai ke sana. Nyimpang jauh. Karena nasabnya kita itu nanti sampai kepada Nabi Ishaq. Nah, Nabi Ishaq. Sedangkan nasab Arab sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bertemu semuanya nasab Arab dengan nasab selain Arab satu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq menurunkan Bani Israel, menurunkan Ajam selain Arab, dan kemudian bangsa Arab turun dari Nabi Ismail. Semuanya nanti diangkat naik lagi, barakallahu fikum, sampai kepada Nabi Nuh. Nuh memiliki anak Ham, Syam, Yafiz, Kan'an. Nabi Nuh, Syam, Ham, Syam itulah yang menurunkan bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya sama-sama cerdasnya, bangsa Arab sama bangsa Yahudi itu sama-sama cerdasnya. Cuman Yahudi lebih lari kepada dunia, Arab lari kepada agama. Gak kebayang orang Arab kadang buta di umur 8 tahun, buta di umur 18 tahun kadang, tapi justru menjadi orang yang paling kuat hafalan Quran, hafalan hadis. Anak-anak kecil kadang buta dari kecil, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Kalah otaknya kita. Satu turunan Yahudi, bangsa Arab dari Syam, Smith Arabi dari Syam. Ham itulah yang menurunkan barakallahu fikum bangsa kulit hitam. Bangsa kulit hitam Syam. Dari Nuh alaihi salatu wassalam, mereka manusia berketurunan. Sedangkan Kan'an putus karena dia tenggelam dilanda banjir, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'amullahu alam bis-shawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.